Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen komputer yaitu meliputi layar monitor, CPU, keyboard, mouse, dan printer sebagai pelengkap. Saat ini terdapat 5 generasi di dalam sejarah komputer. Generasi pertama, dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Cornelius, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pihak sekutu juga membuat kemajuan yang lain dalam pengembangan kekuatan komputer. Tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus. Untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman, Howard Aiken, seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki. Komputer lain pada masa kini adalah Electronic Numerical Integrator and Computer, dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania, terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar dan mengkonsumsi daya sebesar 160 kW. ENIAC merupakan komputer serbaguna jumlah purpose komputer yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan smartphone. Pada pertengahan 1940, John von Neumann bergabung dalam tim University of Pennsylvania dalam usaha mengembangkan konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain elektronik discrete variable automatic komputer pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan unit pemrosesan sentral atau CPU, Central Processing Unit, yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan oleh satu sumber tunggal. Tahun 1951, Universal Arithmetic Computer 1 yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Baik Badan Sensus Amerika Serikat dan General Electric yang memiliki UNIVAC. Salah satu hasil mengesankan yang didapat oleh UNIVAC adalah keberhasilannya dalam prediksi kemenangan presiden tahun 1952. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk satu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut dengan bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah menggunakan chip vacuum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan resistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor membuatkan chip vacuum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan dengan komputer mulai tahun 1956. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Sprayran, membuat komputer bernama LARC. Pada awal 1990, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini: printer, penyimpanan data dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli chip vacuum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar.
yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Jack Kirby, seorang insinyur teknologi, mengembangkan sirkuit terintegrasi IC (Integrated Circuit) pada tahun 1958. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemudian komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi operating system yang memungkinkan IC. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, menghasilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektronik elektrik. Large Scale Integration (LSI) dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration (VLSI) membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer, Central Processing Unit, memori, dan kendali input atau output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan satu tugas tertentu yang spesifik. Sekarang, perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga-lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini, yang disebut dengan mini komputer, dijual dengan paket peranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Peranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan split set. Pada awal 1980-an, video game pertama seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak generasi kelima. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi yang semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel. Model von Neumann akan digantikan dengan sistem yang baru mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi.